Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adrian Peter Ferulent Luim dari jurusan Kehutanan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan alat GPS. Kita masuk dengan pengantar dan sejarah. GPS Global Positioning System adalah sistem navigasi berbasis sistem satelit yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi dengan akurasi tinggi. Sistem ini dapat memberikan informasi tentang posisi dalam bentuk koordinat, latitud dan longitude, serta ketinggian. GPS sangat penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari navigasi mobil hingga pemetaan dan pengelolaan sumber alam. Sejarah sistem pada tahun 1995, sistem GPS secara resmi dinyatakan sepenuhnya operasional dengan peluncuran 24 satelit yang diperlukan untuk memberikan cakupan global. Komponen utama GPS. Yang pertama antena, yang kedua receiver atau penerima, yang ketiga prosesor, yang keempat display atau layar, yang kelima baterai, yang keenam software, yang ketujuh memori. Cara kerja GPS. Yang pertama, sinyal dari satelit. Setiap satelit mengorbit bumi dan memiliki posisi yang telah diketahui dengan sangat akurat. Yang kedua, penerimaan sinyal. Penerima sinyal GPS di bumi menerima sinyal dari minimal 4 satelit. Yang ketiga, penghitungan jarak. Dengan mengetahui jarak cahaya, penerima menghitung jarak setiap satelit berdasarkan waktu yang diukur. Yang keempat, pengolahan data. Prosesor dalam penerima pengolahan data yang diterima menggabungkan informasi dari semua sistem satelit untuk memberikan lokasi yang akurat. Yang kelima, tampilan dan navigasi. Setelah posisi ditentukan, informasi tersebut ditampilkan di layar perangkat kepada pengguna. Cara mengoperasikan GPS. Yang pertama, nyalakan perangkat. Tekan tombol daya untuk menyalakan perangkat GPS. Pastikan baterai terisi penuh atau terhubung sumber daya. Yang kedua, menunggu sinyal. Setelah nyalakan perangkat akan mulai mencari sinyal di satelit. Tunggu beberapa saat hingga perangkat mendapatkan sinyal yang cukup dari setidaknya 3 satelit. Yang ketiga, mengukur lokasi awal. Perangkat meminta masukkan lokasi awal atau tempat yang ingin Anda tuju. Ini dapat dilakukan melalui menu pencarian atau dengan memilih dari peta. Yang keempat, menggunakan peta. Mengakses peta di layar untuk melihat posisi pada saat ini. Perangkat GPS biasanya menunjukkan lokasi Anda dengan titik atau panah. Yang kelima, menentukan tujuan. Masukkan alamat atau nama tempat tujuan. Anda dapat menggunakan fitur pencarian untuk menemukan lokasi dengan cepat. Setelah tujuan ditentukan, pilih opsi lain navigasi atau mulai rute. Yang keenam, mengikuti petunjuk arah. Perangkat akan memberikan petunjuk arah secara audio visual mengikuti instruksi tampilan di layar untuk mencari tujuan. Tantangan. Yang pertama, keterbatasan sinyal. Cakupan sinyal di daerah terpencil, pegunungan atau dalam gedung, sinyal dari satelit mungkin lemah atau tidak ada. Yang kedua, akurasi posisi. Toleransi kesalahan akurasi biasanya dalam kisaran 5-10 meter yang mungkin tidak cukup untuk aplikasi tertentu. Yang ketiga, keterbatasan data. Peta yang tidak terbaru dapat menyebabkan kesalahan dalam navigasi, terutama di daerah yang baru. Yang keempat, pengaruh lingkungan. Misalnya cuaca yang ekstrim, kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau salju dapat mempengaruhi kinerja GPS. GPS yang digunakan dalam kehutanan. Yang pertama, pemetaan dan survei. GPS digunakan untuk memetakan area hutan, lahan, kehutanan dengan akurasi tinggi. Yang kedua, memudahkan survei batas tanah dan penentuan lokasi pohon dan pengukuran luas lahan. Yang ketiga, sistem informasi geografis atau SIG. Integrasi data GPS dengan SIG untuk analisis yang lebih mendalam tentang penggunaan lahan dan perubahan ekosistem. Kesimpulan, teknologi GPS memainkan peran penting dalam industri kehutanan dengan memberikan solusi efisien dan akurat untuk berbagai aplikasi. Penggunaan GPS memungkinkan pemetaan dan survei lahan hutan dengan akurasi tinggi serta memudahkan manajemen sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu, GPS membantu dalam pemetaan. Dalam hal perencanaan rute, GPS mengoptimalkan akses untuk kegiatan operasional dan mengurangi dampak terhadap ekosistem alam. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.